Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risaptono, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah PPKN. Landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pancasila. Mengutip dari Jurnal Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2018, karya Sri Warjiati, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. NKRI adalah sebuah bangunan kenegaraan yang berdiri tegak secara de facto dan de jure. Secara de facto, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945, dan secara de jure adalah bersamaan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. 1. De facto adalah pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara. 2. De jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya. Hukum pendidikan kewarganegaraan terdapat di dalam 1. UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat, cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. B. Pasal 27 ayat 1. Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. C. Pasal 27 ayat 3. Hak dan kewajiban kewarganegaraan dalam upaya bela negara. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. E. Pasal 31 ayat 1. Hak kewarganegaraan mendapatkan pendidikan. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti _Kep_2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Secara garis besar, pasal 28A hingga 28J UUD 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yakni A. Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. B. Hak membentuk keluarga dan mendapatkan melalui perkawinan yang sah. C. Hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. D. Hak mendapat pendidikan. E. Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil. F. Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil. G. Hak atas status kewarganegaraan. H. Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. I. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani. J. Hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. K. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. L. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta, benda, dan mendapat rasa aman. M. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia. N. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. O. Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Pengertian landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. 3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A
NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Apa itu landasan historis? Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Secara historis, landasan hukum Indonesia adalah 1. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 termasuk pembukaannya. 2. Proses terbentuknya. Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI atau Panitia 9. Dan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.